Ini adalah video pembahasan soal penilaian akhir semester 1 untuk SMP MTS dan merupakan video pertama paket soal kedua, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Saya berharap dapat segera menyampaikan ke anak-anak video-video berikutnya untuk nomor-nomor soal selanjutnya. Selamat mengikuti. Baik, kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Yang ditanyakan adalah kalimat utama paragraf. Untuk mengetahui kalimat utama paragraf, kita harus tahu bahwa kalimat utama memiliki beberapa ciri. Yang pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut karena bersifat umum. Berikutnya, biasanya terletak di awal paragraf dan ditandai dengan kata merupakan adalah. Jika terletak di akhir paragraf, biasanya ditandai dengan kata-kata sebagai kesimpulan, yang penting, jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sejenisnya. Berdasarkan uraian tersebut, jawaban untuk soal nomor 1 adalah A, yaitu Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Dapat kita lihat bahwa kalimat utama ini menggunakan kata adalah, kemudian bersifat umum. Selanjutnya soal nomor 2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Pertanyaannya adalah gagasan utama teks tersebut terdapat pada kalimat nomor 4, 3, 2, atau 1. Untuk memudahkan mencari gagasan pokok, penting memahami ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut ini ciri-ciri gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok yaitu berupa satu kalimat lengkap dan utuh berdiri sendiri, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya, kemudian mengandung topik permasalahan. Gagasan utama biasanya terdapat pada kalimat utama. Pada paragraf induktif, gagasan pokok ditandai dengan kata-kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, gagasan utama teks tersebut terdapat pada kalimat pertama. Soal nomor 3, pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut adalah bagaimana proses pembuatan aneka makanan berbahan dasar buah mangrove? Kalimat ini tentu tidak bisa kita jawab dengan berdasarkan paragraf tersebut. Selanjutnya, apakah usaha pengembangan berbahan dasar buah mangrove langsung berhasil? Kalau kita perhatikan paragrafnya, yaitu pada kalimat ketiga yang isinya, meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Maka jawabannya sudah tepat, yaitu pada kalimat B, sehingga kita tidak perlu lagi membaca jawaban C atau jawaban D. Soal nomor 4 berkaitan dengan isi paragraf. Untuk mengetahui isi paragraf, tentu kita harus membaca secara keseluruhan paragraf tersebut. Coba kita perhatikan paragrafnya. Semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman Laut Biru ada jaringan makanan, ada kehidupan plankton, fitoplankton, dan diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan terkecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, ribbon, dan ikan-ikan kecil. Krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki. Konsumen sekunder terdiri atas paus, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin. Paragraf di atas berisi kehidupan di Antartika yang sangat mengerikan. Berdasarkan bacaan tersebut, tidak ada petunjuk bahwa paragraf tersebut menyatakan sangat mengerikan. Jawaban B, jaringan makanan di kedalaman Laut Antartika. Kita dapat memperoleh informasi bahwa bacaan tersebut berisi tentang jaringan makanan di kedalaman Laut Antartika. Maka jawabannya ada jawaban B. Soal nomor 5,
Perhatikan langkah-langkah berikut. Membuat ringkasan. Membaca naskah asli. Diikuti jika perlu diulang beberapa kali untuk mengetahui kesan umum tentang naskah itu secara menyeluruh. Mencatat gagasan utama, kemudian pencatatan itu dilakukan dengan tujuan. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang langkah-langkah membuat ringkasan tersebut adalah mengadakan reproduksi naskah. Artinya, penulis menulis kembali dalam bentuk ringkasan. Bukan menentukan gagasan penjelas, karena di dalam ringkasan itu tentu tidak banyak diperlukan gagasan penjelas atau bahkan menentukan sudut pandang dan mencatat kesan-kesan umum. Maka jawaban yang paling tepat adalah mengadakan reproduksi naskah, yaitu pada jawaban A. Soal nomor 6, bacalah teks berikut. Xilem merupakan jaringan kompleks. Xilem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Kalau melihat pertanyaannya, isi paragraf di atas, maka kita bisa memperhatikan bahwa untuk mengetahui paragraf kita harus membaca secara keseluruhan. Tetapi kita bisa membaca hanya bagian-bagian tertentu, artinya kata kunci dari bacaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kalimat pertama, xilem merupakan jaringan pendek. Artinya saya bisa menyatakan bahwa xilem jaringan pendek. Kemudian kalimat berikutnya, xilem tersusun dari beberapa tipe sel. Kalau saya perhatikan kalimat berikutnya, penyusun utamanya, maka pada kalimat ketiga ini merupakan penjelasan, sehingga kita bisa memberikan jawaban isi paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama. Yang sesuai dengan kalimat pertama adalah jawaban A. Xilem tersusun dari beberapa tipe sel yang sama serta sel-sel parenkim. Soal berikutnya, soal nomor 7. Bacalah teks berikut ini. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya dulu. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Kelelawar tampangnya seperti mamalia karena memiliki bayi. Padahal di dalam bacaan itu tidak menunjukkan bahwa tampangnya itu bukan karena memiliki bayi. Selanjutnya, jawaban B. Kelelawar merupakan salah satu dari mamalia yang dapat terbang. Di dalam bacaan tersebut dijelaskan mamalia ini atau kelelawar ini merupakan satu-satunya, sehingga jawaban B ini salah. Kelelawar dapat mendengar suara dari jarak beberapa kilometer. Teksnya bukan dari beberapa kilometer, tetapi dari jarak 1 kilometer. Maka jawabannya terdapat pada jawaban D, yaitu ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang. Selanjutnya soal nomor 8, bacalah kalimat berikut. Arti kata predator. Kata predator ini merupakan kata yang kita bisa mencarinya di dalam kamus. Sehingga kata predator berdasarkan konteksnya yaitu binatang yang berburu dan memangsa binatang lain. Jawabannya ada pada huruf C. Selanjutnya soal nomor 9. Bacalah paragraf berikut. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata tikus? Tiap orang punya jawaban sendiri. Jawabannya bisa namun, bisa tatkala, bisa sedangkan atau tetapi. Namun apabila kita memilih jawaban A dengan kata namun dan ada, tentu ini tidak cocok. Mestinya kalau menggunakan kata namun tidak di dalam kalimat, mestinya sudah di luar kalimat. Maka tinggal jawabannya tapi. Mestinya bukan tapi, tetapi menggunakan kata tetapi. Sehingga jawabannya terdapat pada huruf B. Kalimatnya, tiap orang punya jawaban sendiri, tetapi sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dengan. Benar, jawabannya ada pada B. Selanjutnya nomor 10. Bacalah paragraf berikut. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Hal ini sangat penting jika, padahal jawaban A dan B menggunakan jika. Kalau menggunakan kata ketika tampaknya tidak tepat, bahkan menggunakan kata walaupun tidak tepat. Kalau kita perhatikan pada tanda titik-titik berikutnya yaitu berkaitan. Kata berkaitan selalu berkaitan dengan.
Maka jawabannya sudah jelas, yaitu jawaban A, yaitu dengan kata jika dengan. Selanjutnya soal nomor 11. Pada tanaman pacar air ada atau tidak adanya akar tidak mempengaruhi, karena paling tepat adalah kata karena, kemudian pembuluh xilem menyerap air dan mineral lalu diedarkannya ke seluruh bagian tubuh. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban C, yaitu menggunakan kata karena dan lalu. Selanjutnya soal nomor 12. Bacalah paragraf berikut. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Arti kata nokturnal sebenarnya kita membacanya cukup sampai di kalimat kedua, kalimat ketiga dan kalimat keempat tidak perlu kita baca, sudah cukup. Karena kita tahu bahwa kata nokturnal artinya hewan yang tidur pada siang hari dan beraktivitas pada malam hari. Sehingga jawabannya ada pada D. Soal berikutnya, perhatikan kalimat berikut. Dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Suntingan kalimat tidak efektif, jawabannya ada pada B, yaitu penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Soal ini seperti soal yang sudah kami bahas pada video saya yang lalu. Soal nomor 14. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang telah terpengaruh oleh sikap hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai dan norma yang berlaku di negara yang kita cintai. Isi pidato tersebut keprihatinan bangsa kita terhadap menurunnya moral di kalangan remaja. Jawabannya ada pada B. Soal terakhir untuk sesi kali ini, bacalah kutipan berikut. Halo, nama saya Seven Suzuki, berbicara mewakili ECHO atau Environmental Children Organization. Pertanyaannya, kita langsung ke sini. Kutipan pidato pada nomor 1 merupakan bagian. Jadi sebenarnya kita cukup membaca kalimat pertama, karena yang ditanyakan adalah kalimat pertama. Halo, nama saya Seven Suzuki, berarti ini merupakan bagian pembuka. Demikian soal nomor 1 sampai dengan nomor 15. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.